Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena di kesempatan pagi yang berbahagia ini kita semua masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkenankanlah, nama saya Muhammad Soleh, mahasiswa PPG 43 UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba membuat video pembelajaran dengan materi hakikat atau proses penciptaan manusia, dengan indikator mengartikan Quran surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai ayat 14. Tujuan pembelajaran hari ini, setelah mendengarkan penjelasan dan membaca Al-Quran, Quran surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai ayat 14, anak-anak dapat memahami penjelasan dari Quran surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai ayat 11, sehingga anak-anak itu tahu bahwa surat tersebut merupakan dalil dari proses penciptaan manusia. Baiklah, anak-anakku sekalian, manusia adalah makhluk Allah yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai makhluk yang paling sempurna di antara makhluk-makhluk yang lain. Oleh sebab itu, sangatlah tidak mungkin dan bahkan mustahil menciptakan manusia dengan tanpa alasan, tugas, dan tujuan yang jelas. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini saya akan membacakan Quran surah Al-Mu'minun ayat 12 sampai ayat 14. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin summa ja'alnahu nutfatan fi qararin makin summa khalaqnal nutfata 'alaqatan fa khalaqnal 'alaqata mudghatan fa khalaqnal mudghata idhama fa kasawnal idhama lahma summa ansha'nahu khalqan akhar fa tabarakallahu ahsanal khaliqin. Yang artinya, sungguh kami telah menciptakan manusia dari saripati tanah, kemudian kami menjadikannya air mani dalam tempat yang kukut, bisa disebut juga dengan rahim. Kemudian air mani itu kami jadikan suatu yang menggantung dalam kurung darah, lalu sesuatu yang menggantung itu kami jadikan segumpal daging. Kemudian segumpal daging itu kami bungkus dengan tulang belulang.
Kemudian kami menjadikan makhluk yang berbentuk lain Maha Suci Allah sebaik-baik pencipta. Quran surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai ayat 14. Anak-anakku sekalian, penjelasan ayat ini menerangkan tentang proses penciptaan manusia yang sangat unik. Proses penciptaan manusia diuraikan melalui unsur pertamanya, pertumbuhannya di dalam rahim, kemudian menjadi makhluk yang sempurna dan siap lahir menjadi seorang anak manusia. Nah, ini sebuah rangkaian proses yang sekaligus menunjukkan keharusan adanya kerjasama yang baik antara kedua orang tua. Dan perlu anak-anak ketahui bahwasanya ayat 12 surat Al-Mu'minun, Allah menerangkan kepada kita, menjelaskan kepada kita bahwa Allah menciptakan manusia dari saripati tanah. Setelah itu, dengan proses dalam jangka waktu tertentu di dalam rahim seorang ibu, kemudian Allah menjadikan saripati tanah tadi berupa nutfah, atau bisa disebut dengan air mani. Air mani, menurut ilmu biologi, air mani seorang laki-laki itu disebut dengan sel sperma. Kemudian air mani dari seorang perempuan disebut dengan ovum. Setelah berproses dengan waktu tertentu, kemudian nutfah air mani itu menjadi alaq atau darah yang menggantung pada rahim ibu. Setelah menjadi alaqah, kemudian diproses dengan waktu yang tertentu menjadi mudghah atau daging, segumpal daging. Kemudian segumpal daging itu diciptakan oleh Allah. Segumpal daging itu dibungkus dengan tulang belulang dan terciptalah kita sebagai manusia yang sempurna. Itulah proses penciptaan manusia yang telah dijelaskan Quran surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14. Sebagai penguatan terhadap penjelasan tersebut, Rasulullah SAW menjelaskan dalam sebuah hadis berikut ini. Haddatsana Abu Bakrin ibnu Abi Syaibah, haddatsana Abu Muawiyah wa Waki', wa haddatsana Muhammad ibn Abdullah ibn Numair al-Hamdani wal labdulahu, haddatsana Abi wa Abu Muawiyah wa Waki' qalu haddatsana al-Ahmas an Zaid ibn Wahab an Abdullah qala haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa as-sadiqul masduq inna ahadakum yujba'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman summa yakunu fi dhalika 'alaqatan misla dhalik summa yakunu fi dhalika mudghatan misla dhalik summa yursalul malaku fayunfahu fihi ar-ruh wa yu'maru bi arba'i kalimatin bikatbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyyun aw sa'idun. Fawalladzi la ilaha ghairuhu inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlil jannati hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dira'un fa yasbiqu alaihi alkitab fa ya'malu bi amali ahlil jannah
fayadkhuluha wa inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli an-nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dira'un fayasbiqu alaihi kitab fayamalu bi'amali ahli al-jannah fayadkhuluha. Inilah hadis sebagai penguatan terhadap penjelasan surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai ayat 14, yang artinya telah disampaikan kepada kami oleh Abu Bakar bin Abi Syaibah dari Abi Muawiyah, dari Waqi, dari Muhammad bin Abdullah, dari Numar Al-Hamdani, dari ayahnya, juga dari Abu Muawiyah dan Waqi, dari Al-Awmasi, dari Zaid bin Wahab, dari Abdullah bin Mas'ud RA, bahwasanya ia berkata, Rasulullah SAW yang dialah orang yang jujur dan terpercaya pernah berkata kepada kami, sesungguhnya setiap kalian dikumpulkan penciptaannya dalam rahim ibunya selama 40 hari berupa nutfah atau sperma, kemudian menjadi alaqah segumpal darah selama waktu itu juga, kemudian menjadi mudghah segumpal daging selama itu pula, kemudian Allah mengutus malaikat untuk meniupkan ruh kepadanya dan mencatat 4 perkara yang telah ditentukan, yaitu rezekinya, ajal, amal perbuatan, dan sengsara ataupun bahagianya. Maka demi Allah yang tiada Tuhan selainnya, sesungguhnya ada seseorang yang di antara kalian beramal dengan amalan penghuni surga, sehingga tidak ada jarak antara dirinya dengan surga kecuali sehasta saja, namun ketetapan Allah mendahuluinya sehingga ia beramal dengan amalan ahli neraka, maka ia pun masuk neraka. Dan sesungguhnya ada seseorang di antara kalian yang beramal dengan amalan penghuni neraka, sehingga tidak ada jarak antara dirinya dengan neraka kecuali sehasta saja, namun ketetapan Allah mendahuluinya sehingga ia beramal dengan amalan ahli surga, maka ia pun masuk surga. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Penjelasan dari hadis ini bahwa proses penciptaan manusia di dalam rahim ibunya selama 40 hari itu berupa air mani, kemudian dengan waktu tertentu setelah itu kemudian menjadi alaqah segumpal darah, kemudian dengan waktu tertentu setelah itu menjadi mudghah atau bisa juga disebut dengan segumpal daging. Setelah itu Allah mengirimkan malaikat untuk meniupkan ruh, dan kemudian Allah menetapkan dengan 4 hal. Yang pertama, ditetapkan rizkinya, ajalnya, amalnya, sengsara atau bahagia. Nah, ini adalah penjelasan dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim sebagai penguat terhadap penjelasan Quran surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14. Anak-anakku sekalian, mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.